Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami, keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kota Serang, mengutuk keras atas penahanan ilegal oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, karena beliau seharusnya bebas pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Untuk itu, kami menuntut agar Imam Besar Habib Rizik Syihab segera dibebaskan demi hukum. Padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya tidak ada diktum atau perintah yang menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan atau harus langsung ditahan. Oleh karenanya, demi hukum, Habib Rizik Syihab haruslah dibebaskan. Tidak bisa serta-merta dan secara tiba-tiba Pengadilan Tinggi Jakarta malah mengeluarkan penetapan bahwa Habib Rizik Syihab haruslah ditahan selama 30 hari ke depan. Yang seyogianya putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah batal demi hukum karena tidak sesuai legalitasnya. Kami siap di bawah komando ulama, di bawah komando Imam Besar Habib Rizik. Tetapi pada kasus Habib Rizik ini ternyata tetap saja ada upaya untuk mencari-cari dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah kasus hukum. Inilah satu bentuk inkonsistensi. Ini juga satu bentuk yang boleh dianggap sebagai diskriminasi dan menjadikan hukum sesuai dengan selera. Selera siapa? Ya tentu selera yang sedang berkuasa. Saya menghimbau. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuma itu kasusnya sebetulnya. Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang, apa yang saya bilang kepada beliau, Habib Rizik ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pengikut dan santri Imam Besar Habib Rizik Syihab atau HRS turut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Santri yang berada di Ponpes Markas Syariah Megamendung menggelar upacara HUT RI ke-76. Para peserta upacara mengenakan pakaian gamis. Dalam upacara tersebut terdapat banner dengan tulisan jas merah, "Jangan melupakan sejarah." Upacara tersebut berlangsung hikmat. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab atau HRS Aziz Yanuar menyampaikan pesan HRS di hari kemerdekaan. HRS mengaku merdeka adalah merdeka dari pembodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari rasa takut, merdeka dari penindasan, merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari segala yang membelenggu. Pembina upacara Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Atas mengajak rakyat Indonesia untuk merefleksikan kemerdekaan. Dalam memperingati momentum besar peristiwa bersejarah kemerdekaan NKRI, itu adalah nikmat, wajib disyukuri dan dijaga oleh warga Indonesia, katanya. Ia juga menyinggung kontribusi kalangan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalangan ulama dan habaib mendukung kalangan nasionalis untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Salah satu contoh saat Bung Karno akan membacakan proklamasi, dia sowan ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal Habib Kuitang. Itu adalah satu contoh kontribusi ulama dan habaib dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menanggapi polemik penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi usai masa penahanan dalam perkara Petamburan dan Megamendung habis. Suparji mengatakan bahwa memang Pengadilan Tinggi tidak harus menahan meskipun putusan pengadilan tidak memerintahkan ditahan dalam putusan Rumah Sakit Umi. Sebab
pada saat putusan perkara Rumah Sakit Umi, status Imam Besar Habib Rizik Syihab masih dalam penahanan perkara lain, dalam hal ini Petamburan dan Megamendung. Ketika perkara lain tersebut telah habis masa hukumannya, maka PT mulai menahan HRS terkait Rumah Sakit Umi, karena putusan perkara Rumah Sakit Umi sudah memutuskan untuk dipidana penjara selama 4 tahun. Jelasnya, Suparji menilai bahwa penahanan terhadap terdakwa oleh pengadilan tinggi dimungkinkan. Hal ini dalam rangka memudahkan pemeriksaan perkaranya. Dengan penjelasan di atas, tentunya tidak ada pelanggaran terkait penahanan, karena pengadilan tinggi memungkinkan untuk melakukan penahanan dalam rangka memudahkan penanganan perkara. Namun demikian, alasan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Bagi pihak Habib Rizik Syihab, Suparji menilai bahwa tidak ada langkah hukum yang bisa diambil kecuali menunggu putusan dari pengadilan tinggi. Bila tidak puas dengan putusan PT, maka ia menyarankan agar mengajukan upaya hukum. Tidak ada langkah kecuali menunggu putusan perkaranya dari pengadilan tinggi, dan jika tetap diputuskan sama dengan putusan PN atau lebih, maka jalan satu-satunya yang harus dilakukan oleh penasihat hukum yaitu mengajukan kasasi, pungkas Suparji. Bahwa Habib Rizik Syihab seharusnya bebas dari penjara hari ini, Senin 9 Agustus 2021, setelah menjalani hukuman pidana selama 8 bulan. Namun, karena ada yang menzaliminya, Habib tidak bisa dibebaskan. Demikian dikatakan anggota tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Haji Syanuar, di mana ia menilai kliennya seharusnya bebas dari masa penahanan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor. Menurut Haji Syanuar, berdasarkan surat yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 4 Agustus 2021 terkait penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab pada perkara nomor 221/Pit-Sus/2021/PN JKT masa penahanan seharusnya sudah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 sesuai putusan 8 bulan kurungan. Klien kami seharusnya dikeluarkan dari tahanan demi hukum, kata Ajis tadi siang. Ajis pun mengatakan dia menduga ada pihak-pihak yang bermanuver menggunakan instrumen hukum untuk menjalimi Habib Rizik Syihab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.